saya Juwanto dari Yayasan Parahita Samesta di Semarang, Jawa Tengah, Region Jawa Tengah DIY. Dan selama 4 hari ini ada banyak pengetahuan yang didapat tentang mekanisme perubahan iklim di aras global, internasional, dan juga regional dan nasional. Di sisi pengetahuan itu ada banyak hal baru bagi saya, dan dari sisi keterampilan kemarin sangat bermanfaat diajari untuk mengisi form isian data Proklim yang misalnya data Excel, dan itu sangat bermanfaat menjadi pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi saya yang bergerak di isu lingkungan tetapi belum mengarah secara spesifik ke Proklim. Pelatihan ini sungguh sangat bermanfaat dan sangat berguna, dan ke depan kami akan menindaklanjuti pelatihan ini untuk diimplementasikan di wilayah dampingan kami di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, untuk menyiapkan setidaknya 1-2 desa Proklim ke depan. Dan kemarin ketika mencoba mengisi form itu, bersyukur bahwa ada tips-tips yang bisa diambil, misalnya tentang kelembagaan yang harus disiapkan lebih banyak, lebih baik, tentang dokumen yang harus dipersiapkan, dan banyak hal yang harus diadakan, dipersiapkan ke depan. Nama saya Ardian dari Yayasan Trugajaya Salatiga, dan komitmen untuk pengisian form Proklim kami dari Yayasan Trugajaya berkomitmen untuk menjadikan salah satu desa dampingan kami menjadi pilot project untuk desa-desa lain menjadi desa pro iklim. Saya Nando dari KSPPM, Kelompok Studi Pengembangan Masyarakat dari Sumatera Utara. Dalam proses pelatihan ini ternyata banyak beberapa hal yang akan kita lakukan seperti proses adaptasi dan mitigasinya. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang sudah kita lakukan sebenarnya, mulai dari rumah tangga, ruang lingkup desa, hingga globalnya. Nah, kedepannya melalui pelatihan ini nantinya akan terbentuk sebuah jaringan advokasi untuk mengadvokasi tentang perubahan adaptasi lingkungan ini. Nah, untuk RTL-nya, implementasinya pasca dari pelatihan dari Toraja ini, kedepannya KSPPM bisa melakukan sosialisasi terhadap dampak perubahan iklim dan adaptasi dan mitigasinya. Nah, harapannya ke depan bahwa di desa-desa kawasan Sumatera Utara itu khususnya dampingan KSPPM akan menetapkan desa-desa yang pro iklim. Semoga ke depan dengan pelatihan ini apa yang sedang kita cita-citakan untuk melestarikan dan menjaga keberlangsungan hidup bumi ini sukses ke depannya. Saya Cesarius Utari Putra Saraga dari Lembaga Swadaya Kalimantan Membangun, Kalimantan Barat. Saya mengikuti pelatihan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Tanah Toraja bersama region lainnya. Nah, yang saya dapatkan di sana adalah bagaimana cara mengadaptasi dan memitigasi perubahan iklim di daerah kami masing-masing. Dan juga ada beberapa info-info yang menarik seperti Kensi itu bisa menjadi tempat mencari informasi tentang perubahan iklim dunia yang bisa kami terapkan dari tingkat global ke tingkat lokal. Dan juga testimoni untuk Proklim sendiri itu sangat menarik. Pelatihannya juga sangat menarik, banyak perdebatan atau diskusi-diskusi kami yang bermanfaat untuk kami bisa terapkan di lembaga kami masing-masing. Dan juga rencana tingkat lanjut lembaga, mungkin saya pulang ke Kalimantan Barat nanti akan menindaklanjuti rencana membuat kampung iklim di wilayah kami, dan mungkin akan berkomunikasi dulu dengan BHLD, Badan Lingkungan Hidup, kemudian akan dilanjutkan ke tingkat desa. Setelah itu kalau memang situasi kampung tersebut atau desa tersebut mendukung untuk dijadikan desa atau kampung iklim,
kami akan mengajukannya. Halo, perkenalkan saya Detoyo, nama lengkap Gede Eka Wirantoyo. Saya dari Yayasan Mahaboga Marga Bali. Iya, saya sangat bersyukur sekali diutus oleh lembaga untuk mengikuti pelatihan proklim yang diselenggarakan oleh Seknas CKLPK di MPM. Ya, ini sebetulnya isu yang sangat strategis. Kami sudah melaksanakannya di lembaga kami, tapi masih abu-abu lah begitu. Tapi setelah mendapat pelatihan ini, saya sendiri sangat dicerahkan. Terlebih ada program dari Departemen Lingkungan Hidup terkait proklim, program Kampung Iklim. Ini satu yang baru bagi kami. Ke depan, suasana pelatihan kami sangat senang sekali, jauh dari keramaian. Jadi kami semua peserta betul-betul fokus untuk mengikuti pelatihan. Tidak ada transportasi lokal yang bisa mengangkut kami dan jauh dari kota. Tempatnya sangat menyenangkan, sejuk, makanannya enak, segar. Lingkungannya asri, hijau semuanya. Betul-betul program Kampung Iklim sangat-sangat terjadi di lokasi pelatihan ini. Ke depan, setelah balik ke Bali, kami tentu akan berdiskusi dan mensosialisasikan apa yang sudah kami dapatkan di sini. Bersama dengan tim akan mendiskusikan rencana tindak lanjut kami. Yang pertama, kami tentu akan ke desa dampingan. Kita ada 7 desa dampingan di Bali. Kami akan mensosialisasikan tentang program Kampung Iklim ini kepada pemerintah desa yang kami dampingi selama ini. Kami sudah punya basis di setiap desa itu beberapa kelompok. Itu yang akan kami jadikan basis untuk program Kampung Iklim. Selamat siang, nama saya Carolina Onim, saya dari GKI di Tanah Papua. Saya hadir di sini mengikuti kegiatan pelatihan advokasi dan proses pengisian form proklim. Saya sangat senang karena di sini saya bisa belajar banyak, langsung ke lapangan dan melihat semua proses terkait dengan kampung yang betul-betul peduli terhadap lingkungan. Mereka mencoba untuk bisa melakukan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim yang terjadi. Dan untuk tindakan rencana tindak lanjut, saya akan balik ke Papua dan berbicara dengan Gereja GKI di Tanah Papua untuk melakukan proses yang sama yang seperti sudah dilakukan. Nama saya Ignas Laumakiling. Saya dari Yayasan CIS Timor Indonesia dari Kupang, NTT. Datang ke sini mengikuti pelatihan terkait dengan advokasi jaringan perubahan iklim dan juga pengisian form untuk proklim. Nah, menarik dari pelatihan ini itu kita dilatih terkait dengan bagaimana membangun jejaring dan juga bagaimana kita membuat atau mempelajari form dari desa proklim itu, dari proklim atau kampung proklim. Nah, sehingga kita bisa tahu, termasuk saya itu bisa tahu ternyata di urusan proklim itu ada formnya, ada form yang perlu diisi dan ada banyak sekali komponen-komponen penyusun di proklim itu, sehingga ini harus dipenuhi oleh desa dan bekerja cukup lama, 3, 4, atau 5 tahun baru bisa kita dorong ke proklim. Dan kami berterima kasih kepada Yayasan Motivator Pembangunan Masyarakat dan juga JKLPK sebagai pelaksana program ini telah membuat kegiatan ini. Dan kami juga berterima kasih kan kemarin kita ke desa juga, langsung desa proklim, belajar tentang bagaimana mereka mendorong desanya kemudian berhasil menjadi desa proklim, dan itu luar biasa sekali, keren. Ya, saya Duet Siombing dari Petrasa, saya juga koordinator JKLPK Region Sumatera Utara. Nah, yang kita dapatkan banyak sekali dari beberapa narasumber yang memberikan kita banyak pemahaman apa itu perubahan iklim, lalu bagaimana adaptasi dan bagaimana juga kita melakukan upaya-upaya mitigasinya. Nah, saat ini kan isu ini kan sangat mendunia. Jadi kebetulan saat ini juga ada perhelatan COP ya ke-29 di
Azerbaijan kalau nggak salah. Nah, di situ isunya kan soal bagaimana negara-negara dunia mensepakati, itu termasuk COP21 yang di Paris, Paris Agreement itu menyepakati bahwa tidak boleh lagi suhu bumi itu naik 2 derajat dan diusahakan 1,5 derajat. Nah, ini juga bagian dari yang kita bicarakan hari ini. Lalu kita kemarin juga berkunjung ke desa Proklim. Setelah belajar mengisi bagaimana formulir Proklim, kita belajar ke desa yang sudah menerima penghargaan. Nah, di sana juga banyak hal yang kita dapatkan, bagaimana awal mereka mensosialisasikan program ini, kemudian bagaimana juga pemerintah desa menerima program ini, sehingga antara pemerintah dan masyarakat lalu pendamping juga punya visi yang sama, dan mereka bisa mendapatkan pengakuan sebagai desa Proklim. Dan kita melihat manfaat dari desa Proklim di sana itu ada beberapa kelompok-kelompok yang punya tugas dan tanggung jawab. Misalnya ada perempuan menjadi penjaga lingkungan, kemudian ada peneliti dan segala macamnya. Jadi kita melihat banyak sekali manfaat desa itu menjadi desa Proklim. Kedepannya mungkin pengetahuan yang kita dapat di sini kita bisa aplikasikan di dampingan masing-masing. Lalu untuk desa Proklim mungkin kita akan coba untuk mengakses ini, bekerja sama dengan pemerintah desa atau bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup. Nanti mungkin kita belajar lagi soal pengisian formulirnya, melengkapi, karena banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga kita bisa mengakses menjadi desa Proklim. Salam lestari. Saya Tua Gerson Tendate dari Lembaga Proiklim Ekologi Tunas Berdeo Kalteng. Jadi ada hal yang sangat menarik yang kami pelajari. Yang mau kami sampaikan ada 2 hal, adalah mitigasi dan adaptasi. Mitigasi adalah aksi kita untuk mengurangi, mencegah adanya emisi. Adaptasi, bagaimana kita memperlakukan emisi itu, meminimalkannya. Dan hal yang ketiga yang menarik adalah kita belajar bagaimana membentuk program kampung pro iklim. Ya, kita juga sudah ada praktek lapangan hari Sabtu kemarin. Jadi rencana kita sudah belajar aplikasi pengisian parameter bagaimana suatu desa itu menjadi desa iklim. Nah, ini yang mau nanti kita aplikasikan di tempat kita masing-masing, bagaimana desa-desa di tempat kita, khususnya kami di Kalteng, kita bikin menjadi percontohan mencintai lingkungan, menjadi pro iklim, jadi program desa yang cinta iklim. Itu yang menarik, kiranya program ini terus kita tingkatkan dan kita semakin cinta akan lingkungan. Salam lestari. Saya Erna dari pemerintah desa Palongaan dari Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Saya berterima kasih sekali dengan MPM yang ada di Kondoran ini dengan mengikuti pelatihan Proklim selama 2 hari ini. Saya berkesempatan untuk memiliki dan menyusun rencana kerja setelah pulang dari sini, akan berupaya semaksimal mungkin membangun desa, bekerja sama bersama masyarakat, pemerintah desa dan seluruh jajaran kami di desa untuk mewujudkan desa Proklim. Nama saya Andi Ramadan, saya berasal dari Desa Paraili, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Saya sebagai sekretaris desa, saya di sini melaksanakan atau mengikuti pelatihan tentang pro iklim, dan insya Allah saya akan mengimplementasikan apa yang saya dapatkan dari pelatihan ini. Dan mungkin itu akan sebelumnya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah
desa di sana, dan itu akan kami laksanakan tahun depan insya Allah.